Ngejual apa nih? Manajer kan banyak dugaan-dugaan tuh manajer-manajer yang ngejual artisnya gitu kan. Terjun ke politik nih akhirnya. Iya, gue kan sarjana ilmu politik. Iya, karena gue gerah sama apa ya, keadaan bangsa ini. Dan gue juga nggak mau dibilang nanti kalau terjunnya nanti adalah gue adalah artis yang udah nggak laku baru terjun ke politik. Gue ngerasa kayak apa ya, hidup gue tuh harus lebih berguna buat orang. Ngapain lu capek-capek duit tapi cari duit tapi hidup lu nggak bisa liburan. Kalau nggak salah lu sampai dilaporin polisi ya? Banyak, laporannya banyak. Gue dilaporin polisi banyak. Lu aja nggak berani nyebut namanya kan. Sambo. Inisialnya Ferdi Sambo. Oh, iya. Kasus Ferdi Sambo, sekarang mana anggota DPR ngomong lagi? Wah. Apakah lo termasuk juga salah satu manajer kan banyak dugaan-dugaan tuh manajer-manajer yang ngejual artisnya gitu kan? Jangan-jangan lo punya job sampingan gitu kan? Ngejual apa nih? Hah? Apa? Ngejual apa nih? Ngejual ada buat acara lah pokoknya. Ngejual gini. Apa iya? Anjir. Nggak jangan-jangan kan ada. Iya. Kita belum pernah bahas itu ya, belum ada yang ngebahas bener. tuh. Nanti gue hipnotis lo. Aduh, ngeri. Berarti gue harus ke tempat Uyan nih ntar. Iya. Iya kan? Iya. By the way, Iya. terjun ke politik nih akhirnya. Iya, gue kan sarjana ilmu politik. Ya, lu sarjana ilmu politik UI ya? Universitas Indonesia. Wah. Jadi wajar gitu. Kenapa lu akhirnya dari lu udah nyaman di industri entertainment, lu udah boleh dibilang raja dari banyak program besar di TV. Sebetulnya lu udah enak dong hidup lu, Uy. enak lah. Udah cukup semuanya. Kan ke politik capek, Uy. Iya, enak kan di entertainment, duitnya lebih jelas. Iya kan? Nggak politik capek. kan banyak intrik lah, inilah malah mungkin lu keluar duit banyak di situ. Kenapa lu mau? Dan gue juga nggak mau dibilang nanti kalau terjunnya nanti adalah gue adalah artis yang udah nggak laku baru terjun ke politik. Wah, gue nggak mau dibilang begitu. Oh gitu. Mumpung gue sekarang masih laku, masih apa? Biasanya gue punya duit. Gue nggak nyari duit di politik jadinya. Biasanya artis orang duitnya banyak kan di entertainment. Oke, berarti banyak artis yang terjun ke politik karena udah nggak laku gitu ya? Bukan banyak, ada. Iya. Ada beberapa lah ya. Iya. Oke. Nah, lu lagi di puncaknya justru malah. Iya, karena gue gerah sama apa ya, keadaan bangsa ini. Itu jadi kegelisahan lo ya? Gelisah banget. Gue ngerasa kayak apa ya, hidup gue tuh harus lebih berguna buat orang. Dan apa ya, duit tuh bukan sesuatu yang main lagi buat gue. Ngapain lu capek-capek duit tapi cari duit tapi hidup lu nggak bisa liburan. Lu zaman di TV, gue liburan mau ke Amerika 3 minggu aja masih berantem dulu sama bos TV. Sampai anak-anak YouTube gue, ya mas, lu di TV enggak, di YouTube berhenti, lu duit dari mana? Gue lagi mau berhenti aja bilang. Tapi anak-anak maksa buat bikin podcast. Gue bilang podcast tuh bukan gua, Deddy Corbuzier udah jagonya, udah rajanya bilang. Gue nggak pantas. Dicoba, tapi gue bilang gue mau podcastnya di dunia entertainment aja ya. Pas Vicky sama Kalina baru cerai, ribut-ribut tuh, naik shot gitu kan. Tapi emang spesialis gue gitu-gitu kan. Terakhir podcast lu ngeri-ngeri loh, Uy. Gue lihat serius dan kalau nggak salah lu sampai dilaporin polisi ya? Banyak, laporannya banyak. Gue dilaporin polisi banyak. Jadi berani gitu. Nah itu nggak sengaja, gara-gara awalnya gue kan ditipu nih sama selebgram, tahu kan, MZ. Siapa sih? Bego lo. Oh iya. Iya. Terus gue laporin ke polisi kan. Terus pengacaranya musik gue waktu itu kan dibilang lah gue bukan artis lah, rambut warna-warni lah, menyerang secara pribadi. Masalah kasus hukumnya ternyata tidak dikerjakan, ada bla 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 gitu kan di tempat gue. Nah akhirnya jadi serius tuh. Pengacara datang ke tempat gue. Sampai semua pengacara, ada menteri datang ke tempat gue. Melibatkan apa ya? Lu kayak karena akhirnya gue lah yang menginvestigasi dugaan ijazahnya palsu. Sampai akhirnya berkembang sama orang-orang yang punya kasus-kasus hukum mendapatkan ketidakadilan dari aparat-aparat. Sampai akhirnya ada istri-istri oknum aparat yang mengalami KDRT. Jadi
nggak tahu kenapa nggak sengaja podcast gue yang datang orang minta tolong kayak gue dapat ketidakadilan ini dan alhamdulillah beberapa kasus yang di podcast gue setelah di podcast gue jadi jalan kasusnya. Banyak yang terganggu dong malu dong banyak. Orang penting. Banyak. Tapi kan yang terganggu kan orang-orang yang lawannya kita dong yang kita omongin. Gue banyak amarah gue setelah gue datangkan bintang tamu yang begitu. Iya. Dan sampai bintang tamu lu kasus lu kayaknya lu satu-satunya orang yang berani ngebahas tentang kasusnya FS deh. Lu aja nggak berani nyebut namanya kan? Sambo. Inisialnya Ferdi Sambo. Oh iya. Gokil lu, berani banget lu. Lu wawancara itu dan efeknya jadi tekanannya kayak apa sih? Lu sampai dilaporin berapa banyak yang laporin? Ada beberapa ya. Gile. Gokil. Dan itu statementnya berani banget kan di situ di tempat lu kan di. Tapi emang sekarang gini, kan gue ingat aja kata-kata Kapolri kita. Barang siapa yang berani atau paling berani mengkritisi Polri, dia adalah sahabat polisi. Pegang aja omongan Pak Listio. Pak Listio kan keren. Iya kan? Yeah. Orang kan ngelapor boleh aja ngelapor. Iya kan? Yeah. Dan kebanyakan juga orang juga gini. Dan banyak juga orang yang mempermasalahkan beberapa omongan di konten gue adalah potongan-potongan kalimat. Kayak apa? Kayak gimana? Contohnya terakhir gue sama Kamarudin Simanjuntak, pengacara almarhum Joshua, dilaporin ke polisi. Beberapa laporan. Karena dibilang Pak Kamarudin katanya menuduh, menghina katanya. Polisi itu mafia. Mengabdi kepada mafia katanya, kata Pak Kamarudin. Pak Kamarudin bilang, 1 minggu, ini kata Pak Kamarudin ya, jangan lo potong nih, nanti kata gue. Ya. Kata Pak Kamarudin bilang, polisi 1 minggu mengabdi pada negara, kalau nggak salah ya, 3 minggu pada mafia. Waduh. Gue habis itu ngomong, tidak semua polisi Pak, itunya dipotong tuh, nggak ada tuh belakangnya. Yang tidak semua polisi. Kata Pak Kamarudin juga iya rata-rata buat polisi yang punya rekening gendut, ratusan miliar, uang miliaran, dari mana duitnya, dari gajinya, benar juga masuk akal dong. Wajar sih. Polisi punya uang ratusan miliar, kecuali dia orang kaya banget, anak orang kaya. Hei, oknum polisi. Oknum apa aja lah. Sekarang kan kayak dulu gini, KPK dulu dibentuk buat apa sih? Iya. Ya tujuan awalnya kan mengadopsi KPK Hong Kong dulu. Untuk memberantas korupsi di kepolisian atau Hong Kong, kejaksaan, kehakiman. Ya kan zaman dulu begitu kan? Ya. Tujuannya awalnya itu. Lu sampai sana ya mikir ya? Iya, tapi sekarang ketua KPK polisi. Isinya nggak apa-apa sih kalau emang dia bisa objektif ya. Pada faktanya dia aparat-aparat hukum juga kan? Iya. Yang bisa aja ada oknum juga dong di situ. Iya, tapi kalau menurut gua harusnya tidak. Kalau ya harus orang yang benar-benar tidak punya kepentingan. Ya. Kalau polisi berarti mungkin ada kepentingan nggak sih kalau ada kasus? Ya, jadi KPK, anggota KPK. Kayak sekarang kan juga kasus Sambo kan, polisi menangani polisi. Ya kita dilihat bagaimana profesionalitas polisi dan udah profesional lah. Cukup profesional, bisa sampai dialihkan kejaksaan, sekarang ada sidang kan. Tinggal nanti nih hasil sidang itu kita lihat bagaimana. Anjir ini nggak kelar-kelar. Orang sampai bilang nih kayak drama seri episode berapa. Menurut lu settingan atau gimmick nggak? Sebagai raja settingan aja gimmick. Menurut gua kalau pengadilannya harusnya tidak settingan ya. Cuman kalau ada gimmick-gimmick tertentu yang dilakukan oleh oknum di luar itu, ya untuk apa ya? Untuk opini masyarakat segala macam ya pasti ada lah. Gue bisa lihat itu. Yang bener loh. Iya. Menggiring opini gitu ya. Iya. Menurut lu bisa lihat itu? Bisa lihat ada gimmicknya. Wih ngeri kasus FS ini guys. Tapi kan kalau kita sama-sama kawal kan ibaratnya masyarakat semua melek. Ya. Dan ini kita sama-sama kawal, kita lihat bagaimana rasa keadilan itu ada. Dan menurut gue nih, persidangan terbuka ini sangat keren. Orang bisa ikut nonton semua, bisa mengawal semua. Bisa nilai juga. Dan nanti akhirnya akan menimbulkan kalau ini bisa pengadilan tuntutannya sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya, ini kan masyarakat menantikan. Ini akan melahirkan idola-idola baru. Hakim yang akan jadi idola, jaksa yang akan jadi idola. Dan sekaligus juga nanti akan ada public enemy baru. Wah. Untuk orang-orang yang mungkin akan mengecewakan masyarakat. Kita kan nggak tahu. Dan so far kan walaupun para tersangka ini gitu ya, terdakwa atau tersangka ini ngomong persaksiannya apa, tapi hakim sama jaksa kalau nggak percaya tetap nggak percaya aja kan.
Keren tuh. Gue adalah konsultan, termasuk konsultan politik yang invisible. Oh ya? Untuk beberapa orang-orang yang yang terjun di dunia politik ini. Gue yang adalah konsultan untuk beberapa orang yang mengatur kayak bagaimana lo membuat lo bisa dilihat, meningkatkan popularitas lo. Ya. Popularitas lo seperti apa? Branding ya? Branding, supaya lo dilihat, lo akan ngomong apa yang supaya nggak salah ngomong tuh gue ada. Tapi gue nggak bisa ngomong karena gue bener-bener nggak nongol. Pejabat-pejabat kita nih? Ada. Oke. Ngarang-ngarang cerita lawan politik nanti dikarangin supaya untuk mendiskreditkan mereka, bikin narasi-narasi yang udah mulai melenceng. Dan kita ngerasa berapa tahun terakhir ya, menurut gue puncaknya setelah 2017 sih. Sampai sekarang tuh ngeri politik identitas nih. Masyarakat kita terpecah belah. Iya. Pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dijadikan berhala baru. Asli. Buat orang saling berantem di grup WA, berantem saudara bisa berantem. Gue bilang itu kampungan banget menurut gue. Terus bawa agama jadi ya kan? Janganlah. Iya kan? Iya nggak boleh. Dan kayaknya sampai sekarang kayak nggak kelar-kelar deh. Nggak kelar-kelar. Yang di bawah, di atasnya udah, di bawahnya nggak. Nah, lu melihat itu nggak sih? Iya. Yang atasnya udah baik-baik aja, yang bawahnya masih berantem. Ya, ini berarti panggilan dari hati lu, jiwa lu. Oh iya. Karena gue kan kuliah di UI, dibayarin sama negara, sama masyarakat dong. Nah baliklah kan tanggung jawab gue pengabdian pada masyarakat berikutnya. Hei, ini nggak gimmick loh, Iya. Karena kalau dipikir-pikir suruh milih mendingan gue di entertainment, duitnya lebih banyak, lebih gampang. Udah enak di situ. Iyalah. Gimana lo? Takut nggak sih laporin polisi gitu? Awalnya jiper. Dang. Mental iya dapat surat-surat coklat banyak banget dapat gue. Informasi segala macam. Cuman kita percaya lah, kepolisian kita tuh profesional. Apalagi kan Pak Kapolri kita udah bilang bahwa semua tuh harus keadilan harus ditegakkan. Kalau ada yang melenceng, dipotong dari kepalanya, jangan hanya ekornya doang. Gue percaya itu sekarang. Kalau kita benar nggak perlu takut. Tapi asli gue juga sama ngerasain kegelisahan itu. Masyarakat itu di bawah masih loh. Kayak belum kelar-kelar pilpres. Kasihan anak cucu kita nanti, anak cucu kita kasihan. Bukan kita jangan mikirin kita sekarang. Kalau gue mikirin sekarang, gue ngapain gue sekarang terjun ke politik? Capek. Tapi kan nanti yang di bawah-bawah kita nih, yang akan meneruskan jadi penerus bangsa ini kan. Kita butuh yang namanya kepastian hukum, ya kan. Terus kesetaraan berpendapat atau hak semua orang buat berpendapat sama atau memiliki hak yang sama. Karena kita negara demokratis. Di dapil mana maju caleg? Insya Allah dapil DKI 2 Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, luar negeri. Jakarta Selatan, Pusat, luar negeri. Lu udah siap tuh ya, lahir batin tuh ya? Ya harus siap lah. Kalau di politik, partai. Ya. Atau di politik praktis, itu gimmick-gimmickan dan intriknya lebih ngeri apa sama dengan entertainment? Gue nggak mau peduli sih. Gini. Karena tujuan gue kan bukan buat bersaing. Kan senang katanya nggak ada kawan yang abadi, musuh abadi. Iya, ada kepentingan abadi. Iya, di politik kan orang bilang katanya gini. Ngomong iya tuh masih mungkin. Iya tuh masih mungkin. Iya. Belum tentu iya. Belum tentu iya. Tentatif ya. Iya. Kalau mungkin, udah pasti enggak. Oh gitu. Tapi orang politik jarang ngomong tidak. Tapi kan itu kan balik lagi kan. Sekarang kita tujuan ke politik tujuannya apa sih? Ya bukan untuk memperkaya diri lah. Ya itu memang wadah untuk perjuangan buat orang banyak kan. Iya. Memang itu sistem memang harus. Dan sekarang gue pengen membuktikan bagaimana gue terjun ke politik tanpa politik uang. Mengeluarkan uang pasti. Tapi tanpa money politik, dan gue nggak mau ada politik balas budi. Karena orang bilang katanya politik nanti butuh biaya banyak. Ada orang yang sponsorin. Kan lu utang budi sama orang yang sponsorin lu. Ya. Iya kan? Katanya orang ada lagi kasih serangan fajar, ngasih amplop segala macam. Gue nggak mau begitu. Kalau kenyataannya memang harus begitu, lu nggak mau lakukan, lu gagal gimana? Ya gue buktiin. Kalau gue gagal ya udah. Tapi kalau misalnya bisa terjadi, insya Allah, ya kita bisa membuktikan, bisa jadi contoh yang lain. Karena gini, sekarang makin banyak kepala-kepala daerah, politikus-politikus yang tertangkap tangan, OTT, KPK. Karena apa juga? Kan banyak dari antara mereka yang ibaratnya, lu waktu untuk duduk di jabatan itu, jadi kepala daerah itu, lu butuh duit kan banyak. Puluhan miliar, mungkin ratusan miliar, kita nggak tahu. Dia, banyak orang yang berpikir katanya gitu ya, untuk butuh uang untuk kembaliin modalnya kan. Iya, BEP, balik modal. Akhirnya ada namanya, jadi politik uang, money politik. Kompensasi dikasih project, buat bohir-bohir ya kan.
Gue nggak mau demokrasi kita jadi demokrasi transaksional, jadi jual beli. Dan gue nggak mau utang budi sama orang, ya kan? Kalau insya Allah nanti gue kepilih, gue nggak punya utang budi sama orang yang harus nanti gue ngasih dia proyek. Harus ngasih apa? Apa karena duit lu udah banyak sendiri duit lu? Ya gue udah punya duit gitu kan. Iya. Gue nggak nyari duit, malah justru duit gue berkurang lah dengan gue terjun ke politik. Ya, kan? Orang kan nyari gue duit. Kerjaan gue kan jadi korbanin. Iya. Intinya begitu sih. Jadi nggak tahu bisa apa enggak. Kalau nggak dicoba ya kita nggak mulai-mulai. Pas lu ketemu masyarakat di bawah, banyak yang tahu itu. Politisi itu biasanya datang cuma ada maunya doang. Ada maunya doang dan kadang kan formal banget. Dan mereka tuh lebih sekarang tuh udah nggak zaman yang kita bikin panggung, dangdutan, orang hura-hura, udah nggak zaman. Habis itu juga senang-senang belum jamin lo dipilih. Terus gue juga bilang sempat ibu, ya ibu nanti kalau ada kapan misalnya kampanye udah mulai nanti akhir tahun, ada yang ngasih duit ya ibu terima aja nggak apa-apa. Tapi ibu nggak harus milih dia kok. Bener nggak? Terima aja rezeki emang yang ditolak. Iya kan? Tapi pilih yang ibu tahu. Jadi sekarang ini pelajaran ini pendidikan politik ini penting. Buat kalian kalau nanti ada orang dikasih amplop suruh milih dia, lu terima amplopnya, tapi jangan pilih dia. Karena apa? Kalau lu milih orang kayak begitu, udah ketahuan orang itu kayak apa. Itu. Iya kan? Iya. Iya kan? Dia ngasih duit nanti untuk apa? Untuk nyari duit lagi. Berarti lu dari sekarang aja lu udah mengedukasi masyarakat bawah. Oh iya dong. Berarti menurut lu nanti di 2024 ini akan ada perubahan besar nggak sih dari sisi culture kebudayaan, pragmatisme di pemilihan umum atau pencaleg? Ada orang bilang politik itu kotor, politik itu kejam gitu. Menurut gue bukan politik aja kotor. Di dunia entertainment juga kotor kok. Kalau udah sikut-sikutan. Ya kan tergantung kita lihat dari pandangan kita dari mana sudut pandang kita. Nah tapi kalau kita berpikir gitu terus, kalau orang-orang baik, orang-orang yang punya visi benar, punya niat benar, tidak mau terjun ke politik, orang-orang baik itu tidak terjun ke politik, nanti politik itu diisi orang-orang jahat dong. Lu udah ketemu lagi nggak anggota DPR yang jadi idola? Zaman dulu ada Pak Sayetapi kalau nggak salah, yang berani bersuara berbeda gitu macam. Sekarang anggota DPR semua suaranya sama suara partainya, sama suara fraksinya. Iya, benar. Belum ada lagi orang yang saya berbeda pendapat gitu kan. Iya. Orang yang vokal. Terus rata-rata banyak orang yang vokal di DPR, habis itu diem baik. Lu berani? Oh, gue berani lah. Kan misalnya kan tuh arahan partai biasanya kan, arahan fraksi. Gini aja. Podcast gue sekarang banyak yang mengintimidasi. Berbagai macam orang yang mengintimidasi podcast gue. Nggak boleh inilah, tolong diganti judulnya lah, tolong ini di-take down lah. Tapi kenapa gue bergabung sama partai gue PAN? Karena ketua umum gue, anggota partai gue tidak mengintimidasi gue. Terserah. Boleh berpendapat? Oke. Walaupun itu kan kadang-kadang gue ada yang mengkritik pemerintah juga. Ketua partai gue kan sekarang menteri. Berarti kan gue mengkritik pemerintahan dia juga. Lu berani kayak gitu? Berani dan gue tidak diacak-acak, tidak ada sanksi. Enggak ada sanksi. Enggak juga diintervensi buat jangan dong apa. Kan biasanya harus ikut lurus sama enggak. Demokrasi di partai gue itu makanya gue milih ini. Oke. Itu yang membuat gue itu nyaman. Mau masuk ke partai lain sekarang. Biasanya kan orang takut kan kalau udah masuk partai atau apa. Nah, gue buktinya sekarang enggak, malah makin. Tetap bisa vokal, lo punya idealisme lo sendiri. Idealisme tuh mahal, mewah. Kemewahan tuh menurut gue idealisme. Yang nggak semua orang punya. Support Surya Utama nanti. Iya dong. Menarik nih. Beca. Bukan. Oh iya. Iya, dan gue sekarang seneng deh. Podcast gue tuh berhubungan dengan hukum, politik gitu ya. Tapi ternyata yang penonton gue nonton. Semua dari kalangan bawah sampai kalangan atas nonton. Artinya gue bisa membuat orang yang tadinya malas nonton acara politik jadi nonton. Yang berat-berat. Karena terlalu berat. Gue tidak menggunakan kosakata politik yang ribet-ribet. Karena menurut gue nih, kritik gue untuk acara-acara politik di sini, acara-acara berita di TV, presenter itu pada so pinter. Dengan bahasa politik yang keren-keren, so biar kelihatan pinter. Terus tapi kadang mengintimidasi juga ya. Iya, dan menggurui ya. Menggurui, mengintimidasi narsum. Kalau gue enggak, gue pakai bahasa yang ringan. Biar gue kelihatan bodoh juga nggak apa-apa, orang gue nggak so pinter juga.
Ya kan? Walaupun gue sarjana politik, gue nggak so pinter. Gue nggak pinter-pinter amat juga kok. Jadi orang nonton semua kalangan. Nanti kalau misalnya udah masuk DPR, lu siap dengan situasi yang seperti kita lihat selama ini nggak sih? Ya, yang banyak dikritik ke masyarakat kalau udah jadi anggota DPR biasanya lupa, biasanya malas-malesan. Sekarang terjadi kok. Kasus Ferdy Sambo, sekarang mana anggota DPR ngomong lagi? Wah. Cuma waktu rapat dengar pendapat aja waktu itu tuh sekali. Oh iya, nggak ada yang Sekarang lagi mana lagi? Diem-diem baik. Iya kan? Maksudnya harusnya yang lain bersuara dong, ngomong dong. Terutama berada di Komisi 3 dong berarti kan. Penegakan hukum, kepolisian ya kan. Kumham. Iya. Komisi 3. Banyak padahal Komisi 3 yang terlihat vokal di sosmed dan lain-lain kan. Tapi udah nggak ngomong lagi ya? Ya nggak seperti waktu itu lah. Iya. Ada mungkin 1-2 gitu kan. Kan waktu awal-awal tuh yang vokal tuh Ahmad Saroni. Anjir, lu sebut nama lagi. Iya vokal kan? Iya. Mahfud MD, Pak Mahfud, Menko Polhukam. Cuman berapa orang doang yang bicara pada saat itu. Ada politikus yang berbeda tapi ngawur. Berbeda tapi ngawur? Iya, di statementnya beda tapi ngawur gitu. Aha. Ada. Kasih komen dong siapa gitu. Siapa sih? Ya kasih komen dong, maksudnya siapa dong? Oh iya. Kasih komen. Siapakah dia? Oh, okay. Sekarang ibaratnya saran gue adalah pilih anggota DPR yang menurut kalian yang kalian kenal. Jangan yang nggak kenal, yang kalian yakinin. Yang jangan janji-janji doang. Dan jangan pilih orang yang cuma janjiin ngasih duit amplop 50.000, 100.000. Jangan pilih yang begitu. Bahaya, orang begitu itu bahaya. Iya dong. Iya. Pilih saya ya. Ini 100.000 pilih saya gitu. Jangan. Emang udah saatnya sih menurut gue sih. Karena dari dulu lu udah punya ilmu udah cukup, pengalaman jam terbang di industri udah jelas, dan banyak orang nggak tahu juga selama ini banyak di belakang layar tokoh-tokoh politik juga ya kan. Nah saatnya mungkin panggilan jiwa lo untuk mengabdi secara konkret ya. Semoga dilancarkan. Amin. Thank you. Sama-sama. Tepuk tangan buat Uya.